sudah dipakai. Sekarang puas, kan? Tingkat kesukaan naik, ternyata bisa membuat Shen Yue begitu patuh. Kalau begitu, lihat saja nanti bagaimana aku membuat Shen Yue tambah suka. Puas, sangat puas. Sayang, kamu pakai stocking 1000 kali lebih cantik dari sahabatmu. Kamu. Ayo, kita langsung pergi urus surat nikah sekarang. Terima kasih ya. Kamu. Ternyata benar-benar sudah menikah dengan saya. Perasaan baik terhadap Shen Yue bertambah 2. Tuan rumah, silakan terus berusaha. Lebih berharga dari emas. Mulai sekarang, kita adalah suami istri yang sah. Surat nikah ini, suamimu akan menyimpannya dulu. Ayo, istriku, untuk merayakan kita hari ini sudah dapat surat nikah. Aku akan mengajakmu jalan-jalan dengan baik. Ayo pergi. Aku pergi beli mie gluten untukmu. Tunggu aku di sini sebentar. Yue. Sayang, mie gluten sudah matang. Cepat coba ini. Su Xining. Bagaimana bisa kamu membawa Yue ke tempat kotor seperti ini, dan memberinya makan junk food seperti ini? Qiao Ke, teman masa kecil Shen Yue. Kalau tidak salah, dia si wanita bermuka 2 itu, yang selalu ikut campur dalam hubungan kami suami istri. Inilah yang membuat pemilik asli dan Shen Yue bercerai. Aku harus memberi pelajaran padanya dengan baik. Qiao Ke, aku membawa istriku makan apa? Apa urusanmu? Siapa sebenarnya Yue? Memberinya makan hal seperti ini, sama saja menghina dia. Sayang, kamu makan saja, jangan pedulikan dia. Aku dan Yue sudah berteman sejak kecil. Aku paling mengerti dia, dari kecil sampai sekarang. Dia selalu makan di restoran mewah. Dia tidak akan makan hal seperti ini. Enak. Enak, aku suka. Enak, itu yang penting. Hari ini kamu mau makan apa? Makan semuanya. Kakak yang bayar ya. Ting, cuma teh hijau biasa. Masih mau mengadu domba hubungan suami istri kita. Mimpi. Ini untukmu. Ini. Su Xining. Tunggu aku. Hei, Tuan Du. Bukankah Anda selalu ingin mendapatkan saham grup Shen? Sekarang aku punya ide bagus. Keluarga Shen dan keluarga Qiao hubungannya sangat dekat. Jadi terhadap Qiao Ke, aku tidak bisa bicara terlalu keras padanya. Tidak masalah. Kita berdua adalah yang paling baik di dunia ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Hadiah berikutnya di titik 20 poin. Tolong tuan rumah berusaha meningkatkan tingkat kesukaan. Tingkat kesukaan ini naik. Istri cantik ini bahkan lebih mudah dipikat daripada ikan mulut lebar. Aku harus berusaha lebih keras. Istri cantikku, kita mau pergi kemana nanti? Aku berencana pulang dulu untuk beres-beres.
lalu pergi ke kantor untuk inspeksi. Siap. Nona, silakan naik mobil. HMPH, mobil ini tidak oke. Sayang. Mobil ini terlalu rusak. Kita tidak naik ini. Bukankah di rumah ada mobil sport? Hei, ambil mobil sport di rumah. Tuan, mobil sport tidak cocok untuk tubuh Nona. Mobil khusus untuk penyandang disabilitas lebih praktis. Tuan, ini kunci mobilnya. Sayang, kita tidak akan naik besi tua itu. Kita naik mobil sport ini. Ini akan membuatmu merasakan sensasinya. Apa itu kecepatan dan gairah? Tuan, mobil sport benar-benar tidak cocok untuk Nona. Nona, sebaiknya Anda nasihati Tuan itu. Ikuti saja kata suami saya. Ah. Ayo balapan. Begini baru benar. Dengarkan suara ini. Bagus, kan? Iya, bagus. Berangkat. Baik. Pak, sebentar. Kenapa Pak Sen belum datang? Tunggu sebentar lagi. Pak Sen akan segera tiba. Semua orang sudah siap. Kenapa ini mobil sport? Ini kan mobil khusus untuk mengantar penyandang disabilitas, Yue. Kenapa ini Su Xining? Su Xining. Bagaimana bisa kamu berani mengemudikan mobil sport untuk mengantar Yue bekerja? Kalau terjadi sesuatu, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Yue, dia berani mengantar kamu ke kantor pakai mobil sport. Iya, itu terlalu tidak aman. Banyak mobil, tidak nyaman. Dia juga memelukmu. Bercanda tentang kakimu. Aku melihatnya. Aku jadi sangat sakit hati. Yue sama seperti kalian, adalah orang normal. Kalian kenapa tegang? Dia bilang aku juga orang normal. Su Xining, kamu bilang Yue adalah orang normal. Apa kamu tidak melihat kursi rodanya? Apa aku tidak seharusnya tegang? Sudah cukup. Mulai sekarang, tidak perlu perlakuan khusus padaku. Tapi, Yue, kakimu. Kiao Ke. Kamu masih belum mengerti. Yang kubutuhkan bukanlah perlindungan yang penuh kehati-hatian, tapi perlakuan yang jujur dan setara. Ayo kita pergi.
Sayang, apakah ada sesuatu di wajahku? Kenapa kamu terus menatapku? Kamu tadi bilang aku juga orang normal. Tentu saja, lihatlah kamu, muda dan cantik. Dingin tapi pintar. Ini kaya dan punya tubuh bagus. Meninggalkan Kiao Ke yang otaknya menyusut itu. Anak kaya generasi kedua 8 blok jauhnya. Siapa bilang kamu bukan orang normal? Terima kasih. Aku hanya berkata jujur saja. Sayang, kamu. Rasa suka kamu meningkat lagi. Ini juga bisa. Tenang. Silakan, tuan rumah, lanjutkan. Dana ratusan miliar. Jika aku punya uang, aku akan membeli saham ini. Bukankah itu untung besar? Xin Ning untuk berterima kasih padamu. Aku bisa memenuhi satu permintaanmu. Atau jika kamu punya keinginan lain, aku bisa memenuhinya semua. Sayang, apakah kamu benar-benar bisa memenuhi semua keinginanku? Selama permintaanmu tidak berlebihan, aku akan memberikannya padamu. Sayang, aku ingin. Aku bilang permintaanku jangan berlebihan. Aduh, aku hanya minta kamu ajari aku berinvestasi saham. Kamu ingin berinvestasi saham? Aku sudah memikirkannya. Aku tidak mungkin seumur hidup bergantung pada istri. Aku harus menghasilkan uang dengan kemampuanku sendiri. Uang ini bisa menghasilkan uang lagi. Cara tercepat adalah main saham. Tapi aku tidak bisa. Permintaan seperti ini apa susahnya? Nih, ini kartu gajiku. Di dalamnya ada 5 juta untukmu. Kartu gaji. 5 juta. Berikan padaku. Uang di dalamnya bisa kamu gunakan untuk berinvestasi saham. Jika rugi, itu tanggung jawabku. Kalau begitu, terima kasih, sayang. Aku pergi. Ini semua apa sih? Baiklah. Sekarang cepat cari saham yang direkomendasikan sistem. Terlalu, saham Taiping. Saham Taiping tiba-tiba melonjak 35%. Iya. Saham Taiping. Ditemukan. Berapa investasinya? Sudahlah. Investasikan semuanya. Pinjaman Yue sudah masuk ke rekeningmu, tapi di pihak Dongsheng belum menerima. Baru saja ditelepon untuk menagih. Uangnya masuk ke rekening pribadiku. Tidak baik. Aku sudah memberikan kartu itu ke Su Xining. Apa? Kesempatan untuk Du Shao datang. Sekarang di rekening Shen Yue. Sudah benar-benar tidak ada uang. Kamu menginvestasikan semuanya. Kamu menghabiskan 1 miliar semuanya. 1 miliar. Maaf ya, sayang. Aku memang tidak melihat dengan jelas beberapa nol di belakang. Itu adalah pinjaman yang harus aku lunasi. Perusahaan ini akan mengalami masalah. Sayang, kamu tenang saja. Ini hanya saham Taiping.
Pada pukul 8:10 malam, pasti akan naik. Pada pukul 8:20 akan naik ke puncaknya. Saat itu kita tinggal menjual semuanya. Saya bisa jamin kita pasti untung 15 miliar. Saham Taiping yang kamu beli, Sin Ning, 5 tahun terakhir tidak pernah naik. Kalau mau cari untung, itu benar-benar mimpi di siang bolong. Lupakan, masalah ini bukan salahmu. Ini salahku. Aku akan memikirkan cara lain. Duke. Aku minta maaf tentang pembayaran barang. Aku sudah memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Tolong berikan aku sedikit lebih banyak waktu. Tidak kusangka seseorang yang biasanya angkuh, Dewi Kursi Roda Sen Yue, juga pernah menunduk meminta maaf pada orang lain. Sederhana. Asal malam ini kamu bisa menemaniku dengan baik. Urusan pinjaman bisa diatur. Tuan Du. Aku benar-benar sudah tidak bisa minum lagi. Tidak minum bagaimana bisa bersenang-senang, masih berpura-pura angkuh. Aku bahkan tidak mempermasalahkan kamu yang cacat, jadi jangan terlalu menolak tapi juga tidak menerima. Aku mau pergi. Sen Yue, dulu kamu tidak menganggapku, sekarang akhirnya jatuh ke tanganku. Apakah aku masih akan membiarkanmu pergi? Lepaskan aku, lepaskan aku. Dengar-dengar, kamu dan suamimu yang tidak berguna itu, menikah berdasarkan perjanjian, belum pernah tidur bersama. Tidak apa-apa, aku akan mengajarkanmu dengan baik. Aku belum pernah mencoba bermain di kursi roda. Lepaskan aku, tolong. Berhenti. Kamu berani pukul aku. Pinjaman nanti aku bayar kamu. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, aku akan pukul kamu lagi. Kamu mau bayar pakai apa? Dengan saham jelek yang kamu beli itu, Su Xining juga beruntung punya kamu. Kau sudah mengantarkan Sen Yue ke sini. Dan juga pukulanmu barusan, aku harus mendapatkan dia selama 7 hari. Mimpi saja. 10 menit lagi, saham Taiping akan melonjak, bukan cuma 1 miliar. Dalam 10 menit aku bisa dapatkan 15 miliar. $1,5 miliar. Kamu sudah gila uang ya? Sayang, percayalah padaku. Sen Yue. Kamu benar-benar pikir dengan saham busuk yang dia pegang itu, bisa menyelamatkanmu. Ku dengar para direksimu, selalu ingin mencari kelemahanmu. Cukup satu telepon dari aku, langsung bisa menurunkanmu dari posisi presiden. Sekarang juga. Tidak apa-apa, sayang, percayalah, aku hanya butuh 10 menit. Masalah di Sin Ning sudah kacau balau. Bisakah kamu berhenti bertindak sembrono? Apa aku bertindak sembrono? Akan terlihat jelas. Selamat datang di laporan keuangan hari ini. Kalau kamu bisa menghasilkan 15 miliar, saya akan langsung berlutut dan menggonggong seperti anjing. Pesanan keluarga Chen dan keluarga Sen dibatalkan. Keluarga Jiang membatalkan pesanan dengan keluarga Sen. Maaf, Tuan Sen, kerjasama kita dibatalkan. Kami tidak bisa bekerja sama dengan keluarga Sen lagi. Sen Yue. Asal kamu datang dengan baik sekarang, dan membuatku senang, aku masih bisa mempertimbangkan. Untuk melepaskanmu, Apakah aku harus memberimu kesempatan? Kamu lihat ini apa? malam ini jam 8.10, ada 5 pasar saham utama. Lebih dari 100 miliar dana mengalir masuk. Saham Taiping tiba-tiba melonjak 35%. Mencetak rekor kenaikan tertinggi dalam sejarah. Ini, bagaimana mungkin? Sayang,
jam 8.20. Jual semua saham Taiping ini. Oke. $1,5 miliar. Benar-benar untung $1,5 miliar. Barusan siapa yang bilang? Mau merangkak dan menyalak seperti anjing. Pembayaran akan segera masuk. Setelah ini, keluarga Sen tidak akan pernah lagi menerima pesanan dari grup Dongsheng. Su Xining, ayo kita pergi. Su Xining. Berani merusak urusanku, tunggu saja. Su Xining, tadi aku tidak bisa menahan emosi dan marah. Aku benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau kamu hukum aku saja? Sudahlah. Aku mengerti perasaanmu saat itu. Bagaimanapun juga, aku yang lebih dulu merepotkanmu. Oh iya. Apa benar ini pertama kalinya kamu bermain saham? Kamu bisa dalam waktu 1 hari saja menghasilkan sampai $1,5 miliar. Benar-benar luar biasa. Itu tidak penting. Yang penting, nanti apapun, bisa kamu ceritakan pada suamimu. Aku, suamimu, paling tidak tahan melihat kamu diperlakukan tidak adil. Memang. Kamu sudah menyelamatkanku. Oh ya. Agar bakatmu tidak terbuang sia-sia, aku sudah menerimamu bekerja di grupku sebagai manajer. Kamu tidak akan menyalahkanku karena mengambil keputusan sendiri, kan? Tentu saja tidak. Kamu sudah memberiku uang, dan juga memberiku pekerjaan. Aku tidak sejahat itu untuk tidak tahu berterima kasih. Tingkat kesukaan Sen Yue bertambah 5. Hadiah sistem, penguasaan pengetahuan bisnis. Silakan periksa, tuan rumah. Sayang, ada apa denganmu? Kau mau aku bagaimana membalasmu? Uang, atau yang lain? Aku bisa memberimu semuanya. Halo Pak Sen. Halo Pak Sen. Sudah, aku antar kamu ke kantor. Aku tunggu kamu pulang kerja. Nanti aku jemput lagi. Hubungan antara Pak Sen dan manajer Su benar-benar bagus ya. Setiap hari manajer Su mengantar dan menjemput Pak Sen kerja. Tak peduli hujan atau badai. Kalau pernikahanku nanti bisa sebahagia itu, biar aku pakai mobil mewah dan tinggal di villa, aku rela. Pria ini hampir membuat Yu Wei bangkrut. Dia bahkan masih bisa membalikkan keadaan. Tapi Yu Wei adalah bos perusahaan. Dia ingin melindungi Yu Wei. Tapi itu tidak semudah itu. Apa lihat-lihat? Su Xining. Kamu anak miskin dari desa. Kenapa kamu bisa menarik perhatian Yu Wei? Keluarga saya cukup berada, dan saya juga teman masa kecil Yu Wei. Dari segi status dan penampilan, apa saya kalah darimu? Manajer Kiao Group akan meminta setiap departemen mempersiapkan sebuah rencana bisnis. Nanti akan ada kompetisi terbuka. Juara pertama bisa mendapatkan hadiah 1 juta. Rencana bisnis. Baik, saya mengerti. Kesempatan datang. Su Xining. Dalam kompetisi kali ini, saya pasti akan memberikanmu pelajaran yang baik. Lihat saja apakah kamu masih berani melawan saya di masa depan.
Gu Sueyao. Bukankah kamu direktur perencanaan di samping Yue? Kenapa kamu datang ke departemen saya? Di departemen desain kalian ada banyak wanita cantik. Saya yang menawarkan diri untuk menggantikan Yue mengawasi kamu, supaya kamu tidak bermain-main dengan wanita lain. Bosannya. Kalau aku suka main-main, pasti aku akan mulai dari kamu dulu. Sahabat terbaik Yue, lagi pula yang dekat air itu, dapat bulan lebih dulu. Kamu. Sudahlah. Malas berdebat denganmu. Belakangan ini, grup meminta setiap departemen menyiapkan rencana proyek. Katanya akan ada pemilihan terbuka, dan secara khusus meminta kamu ikut. Pemilihan terbuka. Iya, benar. Dengar-dengar, hadiah juara pertama kali ini ada 1 juta loh. Sekarang aku juga karyawan di departemenmu. Aku sangat tergiur dengan hadiah itu. Kalau kamu bisa memimpin kami untuk mendapatkan hadiah itu, aku rela melakukan apa saja. Asal bisa memenangkan pemilihan rencana. Hadiah untuk juara pertama. Bisa membuatmu melakukan apa saja. Hanya berlaku untuk lembur di perusahaan. Baik. Aku sudah tahu tentang ini. Kamu pergi beritahu semuanya. Tunggu kabar baik dariku. Kalau begitu, kami tunggu kabar baik darimu. Jangan sampai mempermalukan Yue ya. Menurut alur cerita aslinya, memang ditulis. Rencana seperti apa yang bisa jadi juara 1. Tapi dengan sifat Kiao Ke, pasti diam-diam akan berbuat curang. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Pria ini memang bekerja keras ya. Sudah larut malam masih lembur. Sepertinya dia benar-benar ingin menjadi juara dalam pemilihan rencana. Lanjutkan sesuai rencana. Pada hari pemilihan, aku akan meluangkan waktu 1 jam untuk hadir. Baik, aku akan atur. Sayang, kenapa kamu datang? Sedang sibuk. Kamu datang tepat waktu, hampir selesai. Setelah beres, aku bisa pulang. Su Xining. Rapat perencanaan besok. Saya lihat seberapa angkuhnya kamu. Pintu. Proyek perencanaan dari setiap departemen sudah diajukan oleh Direktur Sen. Semua sudah diserahkan. Ini adalah perencanaan Su Xining. Ini miliknya, Tuan Sen. Ada masalah? Su Xining. Dalam rapat perencanaan kali ini, semua departemen perusahaan ikut serta. Kamu harus tampil baik ya. Kenapa? Tidak percaya padaku? Tentu saja, aku adalah sahabat terbaik Yue. Aku takut kamu akan mempermalukannya. Su Xining, divisi kalian selalu berada di peringkat terbawah. Kenapa tiba-tiba untuk pemilihan kali ini, kamu begitu percaya diri? Kamu benar-benar percaya begitu? Aku bisa dapat juara pertama sendiri. Tentu saja, kamu tidak percaya diri ya? Kalau begitu kamu langsung saja mengaku kalah. Nanti, aku pasti, yang pertama kali akan menertawakanmu. Tentu aku percaya diri, dan hari ini, juara pertama, pasti milik saya. Saya akan memberitahu kamu sebuah berita. Hari ini, Yue akan datang. Setelah rencana yang saya ganti, diumumkan ke publik. Saya ingin lihat bagaimana kamu bisa tetap sombong. Yue juga akan datang.
dandanmu juga cukup cantik ya. Tak menyangka pemilihan rencana kecil seperti ini bisa mengundang Pak Sen. Pak Sen sangat sibuk, tapi tetap meluangkan waktu khusus untuk ikut pemilihan rencana ini. Pasti karena beliau melihat ada proposal yang sangat bernilai. Halo, Pak Sen. Selamat datang, Pak Sen, di pemilihan perencanaan kali ini. Dengan kehadiran Anda, acara ini pasti akan berjalan dengan sangat sukses. Selama ini saya hanya melihat Anda di televisi. Sekarang melihat langsung, ternyata Anda lebih tampan dari di televisi. Pak Sen, kaki Anda kurang sehat. Di konferensi kali ini, pastikan untuk lebih berhati-hati. Baiklah, Tuan Sen masih ada urusan. Silakan bubar. Yue, kamu datang. Karena kamu datang langsung untuk mengikuti perencanaan ini, tenang saja. Aku pasti akan berusaha keras dalam pemilihan, mendapatkan juara pertama untuk membanggakanmu. Manajer Kiao, tempat di sebelah, adalah yang disediakan Tuan Sen untuk manajer Su. Apa? Apa-apa? Pergi. Aku nggak dengar istriku bilang apa. Kamu ya, hebat. Ikut rapat ini. Nggak kasih tahu suamimu dulu ya. Kalau kamu masih sembunyi-sembunyi dari aku, Mau apa? aku bakal ajak kamu main sepak bola, dan jadi penjaga gawang. Beberapa hari yang lalu, Pak Sen melihat Anda, manajer Su, bekerja lembur untuk merencanakan proyek. Jadi hari ini, dia khusus mengadakan konferensi internasional untuk datang melihat Anda. Manajer Su, tadi saya hanya bercanda. Bu Sen tidak datang khusus. Hari ini dia datang hanya untuk memeriksa pekerjaan. Tidak berbicara, orang tidak menganggapmu bisu. Simpati Sen Yue bertambah 3. Tingkat simpati saat ini 30. Sistem memberikan hadiah teknik hacker teratas. Hadiah berikutnya pada simpati 50. Silakan terus berusaha, tuan rumah. Wah, Pak Sen yang super sibuk ini. Sampai datang sendiri ke sini. Sepertinya lelang perencanaan proyek hari ini. Pasti ada proyek yang bagus. Memang ada yang bagus. Su Xining, tertawalah sepuasnya. Tunggu saja nanti, saya akan mempublikasikan rencana pengganti ini kepada semua orang. Kita lihat saja apakah kamu masih bisa tertawa. Semua, inilah proposal proyek yang telah dikumpulkan oleh setiap departemen. Tim penilai dari perusahaan sudah meninjau proposal dari setiap departemen, satu persatu. Setelah melalui penilaian yang ketat, diputuskan. Juara pertama adalah Su Xining, manajer Su. Apa? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Su Xining, ternyata kamu benar-benar juara pertama. Manajer Su, kamu juga hebat sekali. Saya rasa sekarang, siapa yang masih berani meremehkan divisi kita? Ini bukan hanya prestasi saya. Ini adalah usaha bersama kita. Selama ini, tidak mungkin. Perencanaan proyek peringkat pertama. Bagaimana mungkin itu Su Xining? Ini pasti palsu. Apakah kamu punya pendapat tentang keputusan ini? Apa pendapatmu? Yue. Perencanaan proyek Su Xining, bagaimana mungkin melebihi seluruh perusahaan? Begitu banyak departemen, merebut juara pertama. Kamu harus memeriksa dengan teliti. Dia, Kiao Ke, kenapa kamu begitu yakin? Aku bukan juara pertama. Jangan-jangan, kamu diam-diam mengubah rencana proyekku, secara sembunyi-sembunyi. Jangan sembarangan menuduh. Bukankah aku sudah mengganti rencana proyek Su Xining? Lalu, kenapa versi yang diserahkan sekarang tidak sama dengan yang aku ganti? Apa Su Xining sebelum tahu akan ada yang berbuat curang? Tidak mungkin. Kiao Ke, apakah kamu meragukan pandangan perusahaan? Saya tidak, Yu Wei. Saya meragukan kemampuan kerja Su Xining. Departemen karirnya selalu berada di posisi terbawah perusahaan. Bagaimana mungkin bisa melompat menjadi yang pertama? Oh, saya mengerti, Su Xining. Ini adalah
hasil salinanmu. Plagiarisme, aku adalah yang terbaik di perusahaan ini. Nilai perencanaan semua orang, tidak ada yang lebih tinggi dariku. Aku mau menyontek siapa? Qiao Ke. Apa aku menyontek kamu? Su Xining, kamu berani memarahiku. Kamu percaya nggak kalau aku? Baiklah. Masalah ini sampai di sini saja. Rencana yang disusun Su Xining sedang ditampilkan di layar besar. Qiao Ke, jika kamu punya pendapat, silakan berdiri dan sampaikan. Sialan Su Xining, dari mana kamu dapatkan rencana proyek yang sempurna seperti ini? Saya mau cari-cari kesalahan saja susah. Yue, karena semua orang sudah setuju, saya juga tidak ada keberatan. Sejak awal saya sudah tahu kamu akan mengganti rencana proyek saya, jadi saya langsung mengubah data di beacon lewat komputer. Mengubah data di beacon, hal ini membuat mereka masih ingin melawan saya. Benar-benar seperti nenek yang sembunyi di selimut, membuat saya tertawa. 10.000 yuan, memilih diri sendiri sebagai nomor 1, bersaing untuk nomor 1. Proyek ini memenangkan posisi pertama. Proyek ini meraih juara pertama. Manajer Su, silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Saya juga tidak punya banyak yang ingin dikatakan hari ini kepada kami, para juri yang telah memberikan pengakuan kepada divisi kami. Ren Minbi, Saya akan memberikan 100 penuh kepada Anda. RMB keberuntungan. keberuntungan RMB. Keberuntungan penuh RMB. Dan juga anggota divisi kami. Semua anggota, bonus 1 juta ini, aku bagikan untuk kalian semua. Bos, aku mencintaimu. Kamu adalah dewa bagiku. Bos, tadi di atas panggung, apa yang kamu katakan itu benar. Kapan aku pernah menipu kalian? Tunggu sampai hadiah 1 juta ini turun. Hadiah 1 juta turun. Aku akan bagi semuanya kepada kalian. Bos, aku benar-benar sangat mencintaimu. Manajer Su begitu dermawan. Bolehkah aku dapat bagian dari bonusnya? Direktur Sen. Sayang, kamu datang. Jangan bilang 1 juta bonus ini saja. Seluruh diriku juga milikmu. Bonusnya bulan depan akan langsung masuk ke rekening gaji kalian. Mari bubar dulu. Seharusnya tidak ada urusan lain lagi. Sudah larut. Ayo kita pergi. Bukankah kamu cuma menunda 1 jam saja? Tidak mau buru-buru dulu? Bersama saya, kembali ke kantor. Yue, kalian mau kemana? Ajak aku juga dong. Tidak ada waktu. Aku dan suamiku masih ada urusan. Manajer Su, kamu hebat sekali ya. Ada seorang eksekutif tinggi di perusahaan yang sangat optimis dengan proyek kita. Dia memutuskan untuk menginvestasikan 50 juta. Kalau kita berhasil, nanti dari dividen saja, kita bisa dapat beberapa juta. Eksekutif tinggi yang mana yang memilih proyek kita? Matamu benar-benar tajam. Lain kali kalau aku bertemu dengannya, aku pasti akan memintanya untuk berterima kasih langsung padaku. Tentu saja itu Pak Sen. Manajer Su, punya istri sebaik ini. Kamu benar-benar beruntung. Sayang, perencanaan proyek kita adalah pilihanmu sendiri. Kalau menurutmu begitu, kali ini aku bisa dapat juara 1. B berarti dapat nilai bagus karena pakai koneksi dong. Sayang, kamu memang setia kawan. Kamu memang bisa diandalkan. Kalau nanti perusahaan ada lomba lagi, aku akan ajak kamu lagi. Sayang sekali, aku bukan orang yang suka main curang. Rencana licikmu gagal deh. Kalau kamu bilang begitu, juara pertamaku kali ini, semuanya berkat kemampuanku sendiri. Aku dapatkan dengan kekuatan pribadi. Coba kamu pikir, bagaimana kamu bisa menikah dengan suami yang begitu sempurna dan serba bisa. Tapi, aku juga tidak bisa mengecewakan harapan semua orang padaku. Sayang, tambah lagi investasi proyekmu, ya. Sedikit lagi hemat, akan aku potong dana investasimu. Jangan, jangan, aku diam. Tingkat kesukaan naik secepat ini, sudah sampai 40. Sayang, karena aku sudah membuatmu bangga, bukankah seharusnya kamu memberiku sedikit hadiah? Kamu mau apa?
Lihat kakimu. Kamu mau hadiah, kan? Kamu, jangan berpikir terlalu jauh. Ini hanya sebagai hadiah atas kerja kerasmu belakangan ini. Sayang, kamu bilang dari tadi saja. Sayang, nanti perusahaan akan menjadi rumahku. Aku pasti akan bekerja lebih keras. Jangan terlalu rakus. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Kamu pulang dan bersiap-siaplah sekarang. Setelah aku selesai, aku akan menjemputmu. Kita pergi ke rumah tua bersama-sama. Baik. Bukan, bagaimana sih kamu menyetir mobil? Menyetir kok nggak pakai mata? Kamu. Su Sining. Kita sudah putus 4 tahun. Kamu masih bisa kutemui. Putus 4 tahun. Aku ingat sekarang. Dia Zhao Qian, pemilik asli melawan, perjodohan yang ditentukan keluarganya, pacar yang dia jalin selama kuliah. Belum sampai beberapa bulan, pemilik aslinya ditinggalkan karena tidak punya uang. Kamu sudah 25 tahun, kan? Masih naik motor tua ini. Bahkan tidak punya mobil, seharga puluhan ribu. Syukurlah kita putus lebih awal. Kalau tidak, aku akan mengalami hidup yang sulit bersamamu. Zhao Qian, bahkan sekarang, kamu masih ingat usiaku. Kamu memang tidak bisa melupakanku. Jangan bicara sembarangan. Aku ini sudah punya pacar. Tidak seperti kamu. Setelah putus denganku, kehidupanmu begitu menyedihkan. Sampai-sampai tidak bisa dapat pacar. Ya. Iya. Kamu benar semua. Sudah menikah semua. Tentu saja tidak punya pacar. Yang penting kamu tahu aku benar. Lihat kamu seperti ini. Pekerjaan sekarang juga tidak terlalu terhormat, kan? Kalau tidak, kamu minta padaku. Mungkin aku bisa membuat pacarku mengaturkan pekerjaan untukmu. Kesempatan bagus seperti ini, lebih baik kamu simpan untuk dirimu sendiri saja. Sekarang aku menghasilkan uang sendiri, yang cukup untuk mengisi perut. Baru cukup untuk mengisi perut. Maaf. Kalau pacarku yang gajinya 1 juta setahun, itu level apa ya? Level apa ya? Ya level ayahmu yang rajin membakar uang kertas dupa dong. Berarti ayahmu rajin membakar kertas sembahyang ya? Su Sining, kau berani memarahiku. Aku akan melawanmu. Kau kurus seperti anak ayam. Dengan apa kau mau melawanku? Kau tidak bermaksud menggunakan kuku untuk mencalkukan. Ada apa, sayang? Siapa yang mengganggumu? Dia. Sayang. Dia mengendarai motor jelek dan tidak hati-hati. Hampir menabrakku. Aku turun dari mobil untuk menegurnya. Dia malah memarahiku. Sayang. Kamu harus membelaku ya. Bajingan. Berani-beraninya ganggu pacarku. Mau mati saja. Kamu mau bagaimana? Bagaimana? Kamu naik motor rusak itu. Bahkan mobil seharga puluhan juta saja. Kamu tidak mampu beli. Begini saja, aku juga tidak akan mempersulitmu. Berlututlah, minta maaf pada pacarku. Anggap saja masalah ini selesai. Cepat. Bersembunyi dan minta maaf. Saya mau terima telepon dulu. Sayang, kamu tidak di rumah. Ada sedikit masalah di jalan. Masalah. Saya akan kirimkan lokasi. Tolong datang jemput saya. Ngomong-ngomong, bawa mobil termurah di rumah. Nak, aku dengar kata-katamu ini. Berarti kamu sudah menikah. Kalau begitu aku harus bicara tentangmu juga. Kamu bilang sudah menikah. Bahkan tidak mampu membeli satu mobil pun. Istrimu itu akan pergi bersama orang lain kapan saja. Benar. Terus bilang mau beli mobil termurah. Sebenarnya cuma mau cari alasan dulu. Nanti istrimu naik skuter listrik rusak. Tak perlu memalukan, kan?
S980 ini. Kenapa parkir di sini? S680. Mobil ini harganya 3-4 juta. Bisa beli 10 mobil kita. Tidak mungkin. Benar-benar datang untuk menjemput Su Xining. Tidak mungkin. Dia hanya mengendarai sepeda motor yang rusak. Dia bahkan diizinkan menerima tamu dengan mobil mewah seperti ini. Kalau mobil mewah ini benar-benar datang untuk menjemputnya, aku akan berlutut dan minta maaf padanya dengan hormat. Tuan, Nona sedang menunggu Anda di dalam mobil. Silakan naik. Apa? Mobil ini benar-benar datang menjemput Su Xining. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya, pakai mobil yang paling murah di rumah. Kalau pergi keluar, harus tampil sederhana. Tuan, Anda salah paham. Ini sudah merupakan mobil termurah di garasi kita. Jangan sampai terjadi lagi ya. Tidak akan ada contoh berikutnya. Kamu bersujud dan minta maaf. Kamu anak muda. Beri sedikit toleransi. Bersikaplah baik. Maaf ya. Di kamus saya ini, hanya ada 4 kata. Balas dendam adalah kewajiban. Kamu. Ada apa? Ada apa? Sayang, kenapa kamu turun? Sayang. Saya mengerti. Su Xining. Makanya, kamu tiba-tiba jadi kaya. Ternyata kamu menikahi anak itu ya. Kamu benar-benar nggak pilih-pilih ya. Diamlah kamu. Berani-beraninya kamu memukulku. Sayang. Kamu harus membela aku ya. Tutup mulutmu yang bau itu. Tuan Sen, kami tidak sengaja. Sayang. Kamu berani memukulku demi wanita ini. Tutup mulutmu yang bau itu. Kamu menyinggung Tuan Sen. Aku memukulmu saja sudah cukup ringan. Tuan Sen. Tuan Sen, Anda sangat murah hati. Kami bukan bermaksud menyinggung Anda. Tolong jangan dipikirkan. Siapa kamu? Saya Wang Hong. Tahun lalu di pameran investasi Jiangcheng, saya beruntung bisa bertemu dengan Anda sekali. Ada lagi. Tuan Sen, saya salah. Tuan ini, saya buta akan hal ini. Saya salah. Tolong ampuni saya. Dengar baik-baik. Lain kali jangan meremehkan orang. Kita pergi. Sayang. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Menjauh. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku menyinggung Pak Sen? Su Xining. Semua ini karena kamu. Tunggu saja aku. Sayang. Sedang memikirkan apa? Tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apa. Kamu menikah denganku. Apakah kamu akan menyesal? Hua Jing. Seperti yang dikatakan gadis tadi. Aku bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana mungkin? Aku punya istri sebaik kamu. Aku bahagia. Masih belum sempat. Kenapa? Tidak percaya padaku. Kalau begitu aku tunjukkan yang nyata. Nanti, aku bisa menyembuhkan kakimu. Lukisan Tahun Baru Jiangsan. Lukisan dinasti Ming. Hadiah untuk kakek sudah ada tempatnya. Sekarang sudah beres. Yue, kamu datang. Kakek sudah menunggu kamu di dalam. Padahal hari ini ulang tahun kakek Yue. Kamu malah melompat-lompat, tidak tahu apa-apa. Sampai aku kira hari ulang tahun kakekmu. Su Xining. Kamu cuma bisa ngomong kayak gitu. Ucapan yang nyinyir dan aneh, ya kan? Aku mau lihat. Mulut busukmu ini. Nanti ketemu kakek. Apa yang akan kamu katakan? Yue, Xinbao, kalian sudah datang. Kakek. Kakek,
Lama tidak bertemu, aku sangat merindukan kalian. Kamu ini, jangan bilang tidak merindukanku. Kalau kamu rindu aku, kenapa tidak bawa Yue? Lebih sering datang menemuiku. Aku ini kan sibuk bekerja. Anak muda seperti kamu, harus punya semangat untuk maju. Kalau kakek sangat merindukan aku akan sering datang menemuimu. Kakek, selamat ulang tahun. Hari ini, saya sengaja membuat sebuah puisi. Saya mendoakan kakek, semoga bahagia seluas laut timur, mengalir tanpa henti, umur panjang seperti gunung selatan, pinus abadi, selalu tersenyum, semangat pun baik. Anak cucu berkumpul, penuh kebahagiaan. 3. Anak baik, terima kasih atas doamu, tapi kalau kakek ingin anak cucu berkumpul, kamu dan Yue masih harus berusaha lebih keras. Kakek, kamu ngomong apa? Di rumah ini. Sudah berapa lama tidak ada tawa seperti ini? Iya, dulu, saat guru datang ke rumah tua, bertemu siapa saja selalu dengan wajah serius. Kapan terakhir kali terdengar tawa riang? Tuan, Nona. Tuan, Dokter Lee sudah datang. Yu Wei, kakek, saya sudah memanggil dokter untukmu. Ingin dia memeriksa kakimu lagi. Orangnya sudah menunggu di dalam. Nona, meskipun biasanya juga melakukan terapi rehabilitasi, tapi untuk berobat pada orang luar, dia tetap sangat menolak. Kali ini dokter yang dipanggil Tuan, sepertinya juga akan pulang dengan tangan kosong. Tidak apa-apa Yue, aku temani kamu masuk. Baik. Kakek, ayo kita masuk. Iya, ayo. Tuan sudah bertahun-tahun, tetap saja tidak bisa membuat Nona mau bekerja sama untuk berobat. Tuan muda menikah dengannya, belum sampai 3 bulan, sudah berhasil melakukannya. Ini benar-benar luar biasa. Sudah 15 tahun, Yue akhirnya bersedia menjalani pengobatan. 15 tahun yang lalu, Yue membuat orang tuanya, membawanya jalan-jalan, namun terjadi kecelakaan, orang tuanya tidak berhasil diselamatkan. Kaki Yue sendiri juga bermasalah. Sebenarnya tidak terlalu parah, tapi Yue, demi menghukum dirinya sendiri, selalu menolak bekerja sama dalam pengobatan. Bahkan terapi rehabilitasi pun, semua itu aku paksa dia lakukan dengan mogok makan. Selama bertahun-tahun ini, sungguh berat bagi Yue, anak ini. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Sebenarnya kaki Yue memang bermasalah, tapi Su Xining tetap saja naik motor terus. Bawa dia jalan-jalan, tidak pernah menganggap Yue sebagai pasien. Kiaoke, maksudmu, harus menganggapku sebagai pasien, dan diperlakukan khusus. Kiaoke, maksudmu adalah harus menganggap saya sebagai seorang pasien. Apakah harus diperlakukan khusus? Yue, kakimu memang sudah bermasalah. Saya menganggapmu sebagai pasien. Bukankah itu seharusnya? Semua ini demi kebaikanmu, Lo. Keluar. Yue. Keluar. Baik. Yue, jangan marah. Aku keluar sekarang. Kiaoke, kalau kamu benar-benar ingin yang terbaik untuk Yue, kamu seharusnya mencoba untuk mengerti pikiran Yue, bukan hanya sekadar terharu oleh diri sendiri. Cara kamu seperti ini, benar-benar konyol. Dokter Lee, silakan lanjutkan. Silakan, Xin Ning. Xin Ning, kamu memang paling mengerti Yue. Ngomong-ngomong tentang Yue, dia mau bekerja sama dalam pengobatan. Semua berkat kamu, kakek. Lihat penyakit Yue juga perlahan membaik. Yang bisa kita lakukan adalah percaya padanya, memperlakukan dia dengan setara. Itu bagus sekali. Xining, kamu lihat, kamu sudah jauh-jauh datang. Kakek ini, tidak ada apa-apa yang bisa kuberikan padamu. Nah, kartu ini, kamu ambil dulu dan pakai saja. Ini, tidak. Kakekku benar-benar tidak kekurangan uang. Aku tidak mau. Di kartu ini, ada 1 miliar. 1 miliar. Kakek, menerima uang orang untuk membantu orang lain. Kamu tenang saja tentang kaki Yue. Mulai sekarang aku yang akan mengurusnya. Hehe, hahaha.
Sejak orang tua Yue meninggal, kamu adalah yang pertama yang bisa membuat Yue mau menjalani pengobatan. Kakek, semua beban hati saya selama bertahun-tahun akhirnya terpecahkan juga. Kakek percaya padamu. Kakek tenang saja, aku akan pergi melihat Yue. Menantu laki-lakuku ini, ternyata orang biasa yang menarik. Tuan, semua tamu sudah hadir. Kapan makan malam akan dimulai? Suruh mereka tunggu sebentar. Tunggu sampai Yue selesai perawatan. Baru kita ke sana. Baik. Yang duduk di kursi roda itu adalah putri keluarga Sen. Benar. Dia karena tidak bisa berjalan. Biasanya selain pergi ke kantor, langsung pulang. Jadi jarang tampil di depan orang lain. Saya dengar, dia sangat sensitif jika orang membicarakan kakinya. Ingat ya nanti, jangan banyak bergerak di depannya. Pengobatan kaki Yue sudah selesai. Bagaimana? Ada Su Xining yang menemani. Jadi jauh lebih baik. Selamat datang semuanya, di pesta ulang tahun Tuan Sen. Tuan Sen akan segera tiba. Silakan menikmati musik terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Sayang, lagu ini aku pernah dengar. Waktu kecil aku sering rewel. Kalau tidak mau tidur, ibuku selalu memutar lagu ini. Entah kenapa, setelah dengar aku langsung ngantuk. Kamu bilang Tuhan itu tidak ajaib. Hamba itu hanya orang desa. Tidak mengerti menghargai. Sungguh kasar. Sayang, hari ini bukan ulang tahun Tuan Besar. Apa tidak? Kenapa musiknya seperti ini? Aku hampir tertidur mendengarnya. Bisa diputar yang lebih ceria, lagu yang lebih semangat. Su Xining, lagu ini adalah karya maestro luar negeri. Hanya orang-orang kelas atas seperti kita yang bisa menghargainya. Kalau kamu tidak paham, jangan berkomentar sinis. Iya, kamu mengerti. Seluruh dunia mengerti. Mengerti, bro, kamu. Aduh, akhirnya selesai juga. Su Xining, kamu mau apa? Musiknya belum selesai, loh. Hari ini adalah ulang tahun kakek, tentu harus diputar. Lagu yang lebih semangat. Lihat aku. Pintu. Itu baru benar. Bersama-sama. Aku. Aduh, aku bilang sama kamu, lagu ini paling cocok untuk menari. Koko. Kakiku. Aduh, kenapa tidak boleh menari? Ayo. Ini apa-apaan? Kakek, si Su Xining ini, tidak hanya suka bertindak sesuka hati, tapi juga mengganti musik Anda, masih membawa banyak orang menari seperti ini. Ini benar-benar mempermalukan keluarga Sen. Sampai kehilangan muka semua. Hehehe, musiknya diganti dengan bagus juga ya. Keluarga Sen sudah berapa tahun, tidak pernah semeriah ini. Xining kerja bagus. Kakek, Anda datang. Hahaha. Sudah lebih dari 10 tahun, keluarga Sen tidak seramai ini. Kakek, hari ini kan ulang tahun Anda. Ulang tahun, memang harus meriah. Iya. Xining, kamu melakukan dengan baik.
karena ini ulang tahun, kakek. Ini adalah gelang kayu gaharu. Saya berikan sebagai hadiah ulang tahun untuk Anda. Tuan Tua Sen selalu menyukai barang antik. Hadiah yang diberikan Tuan Kiao kali ini juga sesuai dengan kesukaannya. Xiao Ke, datang saja sudah cukup. Kenapa masih bawa hadiah segala? Kakek, keluarga Sen dan keluarga Kiao sudah seperti satu keluarga. Anak muda memberi hadiah pada Anda itu sudah seharusnya. Hahaha, orang tua itu akan aku terima. Hari ini ulang tahun kakeknya Su Xining. Tidak tahu kamu sudah menyiapkan hadiah ulang tahun apa untuk kakek? Aku. Dulu setiap kali Su Xining datang ke keluarga Sen, kalau dia tidak bermuka masam dan bersikap arogan, itu sudah sangat bagus. Jangan bilang mau kasih hadiah ke tuan tua, sepertinya bahkan belum sempat menyiapkan apa-apa. Gawat. Harusnya dari tadi suruh Su Xining siapkan hadiahnya. Ah, hadiah atau bukan hadiah, apa pentingnya? Xining, bisakah kamu dan Yue, kalian datang untuk merayakan ulang tahun kakek? Saya sudah sangat senang. Kakek, itu tidak benar. Hari ini kan ulang tahun ke-80 kakek. Kami sebagai generasi muda, mana mungkin tidak menyiapkan hadiah untuk mengucapkan selamat kepada kakek. Hari ini saya akan menggunakan ini, lukisan tahun baru dinasti Ming, untuk mendoakan Tuan, berbahagia seperti Laut Timur, panjang umur seperti Gunung Selatan. Lukisan tahun baru ini, nilainya setidaknya 30 juta. Tuan Tua Sen, menantu Anda, demi mendapatkan lukisan ini, pasti sudah berusaha keras. Memang pantas jadi menantu kebanggaan Tuan Sen. Tahu kalau Anda suka lukisan terkenal. Sengaja menyiapkan lukisan terkenal dari dinasti Ming. Tuan, Anda benar-benar beruntung. Hahaha. Xin Ning, kamu memang perhatian. Asal kakek puas saja. Kapan dia membeli lukisan ini? Kerja bagus. Sudah hampir waktunya makan. Kakek, ayo makan. Baik. Silakan mulai makan. Poin kedekatan Sen Yue plus 5. Hadiah peningkatan fisik. Fisik meningkat. Jangan-jangan aku bakal jadi manusia super. Sialan, Su Xining, kapan kamu menyiapkan lukisan semahal ini? Sampai-sampai kamu mencuri perhatianku. Semua sudah diambil, Su Xining. Tunggu saja. Kakek, waktunya sudah larut. Kami akan pulang dulu. Hal yang aku janjikan hari ini, aku jamin akan menyelesaikan tugasnya. Baiklah. Kalian pergi saja. Pergi. Kamu sebenarnya berjanji apa dengan kakek? Apa yang kamu janjikan? Rahasia. Nanti kamu akan tahu. Bagus, kamu ya, sekarang masih berani menyembunyikan sesuatu dariku. Aduh, sakit, istriku. Tolong angkat tanganmu sedikit. Aku mohon padamu. Cepat bilang. Tuan, kepribadian Tuan itu sangat cuek. Saya khawatir tidak bisa merawat Nona dengan baik. Yang dibutuhkan adalah sifat ceroboh Xin Ning. Hanya dia yang memperlakukan Yue seperti orang biasa. Hanya dia yang bisa menyembuhkan kaki Yue. Itu benar, Tuan, karena anak itu sudah memberi saya jaminan. Sembuhkan cucuku. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Dokter bilang kaki Yue sudah tidak ada masalah besar. Hanya saja karena alasan psikologis. Dia belum bisa berdiri. Bagaimana cara membantunya mengatasi ketakutan psikologisnya? Sudah dapat. Kalau ada masalah, tanya saja ke netizen. Ini masih perlu ditanya. Bawa dia main bola, biar dia jadi penjaga gawang. Sekali kena rangsangan, dia langsung bangkit. Memang ada yang mau jadi penjaga gawang sih. Netizen kali ini benar-benar sulit di satu sisi, malah menambah kekacauan di sisi lain. Sayang, besok kamu mau pergi jalan-jalan sama aku nggak? Halo, Pak Sen. Anggota keluarga kerajaan Inggris berkunjung ke Qingzhou. Ingin mengundang Anda makan malam bersama besok. Bagaimana menurut Anda? Katakan pada mereka. Besok saya tidak ada waktu. Besok Anda berencana pergi kemana?
Manajer Su, orang baru dari perusahaan bilang, ingin mengenal Anda. Zhao Qian. Kamu keluar dulu. Zhao Qian. Kenapa kamu datang ke sini, ke grup Sen? Ini pekerjaan baru yang aku temukan. Aku datang untuk mulai kerja. Tidak menyangka, kamu juga di sini. Ternyata masih jadi manajer divisi. Xin Ning. Sebelumnya di Hotel Longquan. Itu salahku. Aku tidak seharusnya meremehkan orang. Aku benar-benar sadar kesalahanku. Tolong maafkan aku, ya. Tenang saja. Aku tidak dendam. Serius. Bagus sekali. Kalau begitu, malam ini aku traktir kamu makan, ya. Sining. Aku benar-benar ingin minta maaf. Kamu cuma jawab saja ya. Orang ini. Sebenarnya dia punya rencana apa? Apa yang dia sembunyikan? Kamu temani aku. Ayo pergi makan bersama. Setelah makan, ayo ke rumahku nonton film. Capek juga tidak perlu pulang. Bagaimana? Ternyata, Su Sining suka tipe seperti ini ya. Tuan Sen, konferensi internasional siang ini perlu Anda pimpin. Ayo pergi. Zhao Qian, kamu belum selesai juga. Apa maksudmu abis makan gak pulang? Kamu gak punya rumah buat pulang, aku punya. Cepat pergi. Pergi, pergi, pergi. Ting. Kenapa rasanya? Barusan seperti ditatap oleh 10.000 pasang mata. Pak Sen, grup Sen kami, saat ini di negara F. Nilai tambahnya 5%. Untuk kuartal berikutnya, semoga kita bisa terus maju. Kamu temani aku saja. Ayo pergi makan. Setelah makan, pergi ke rumahku nonton film. Kalau capek juga nggak perlu pulang. Gimana? Oke kan? Pak Sen, ada apa dengan Anda? Apa kita harus turun tangan? Ya Tuhan, dunia bisnis Jiang Cheng akan berubah. Rapat selesai. Ambil daftar karyawan baru yang baru bergabung dengan grup Sen. Zhao Qian, Tuan Sen. Zhao Qian ini sepertinya adalah cinta pertama manajer Suya. Merasa pekerjaan kurang, ya. Ayo kerja, iya. Zhao Qian. Tugas yang saya berikan padamu, bagaimana? Tidak berhasil. Ini adalah Su Sining yang sangat sulit. Sangat sulit untuk bernegosiasi. Saya sama sekali tidak bisa menemukan kesempatan. Orang seperti Su Sining sangat cerdas. Tidak menemukan kesempatan itu wajar. Begini, beberapa hari ini, kamu lebih seringlah berinteraksi dengan Su Sining. Nanti ada acara kumpul departemen, itu kesempatan bagus. Pantas saja. Ternyata Kiao Ke yang bikin onar di sini. Kalau begitu, maka aku akan menggunakan strategi yang sama. Xin Ning. Zhao Qian, kamu benar-benar cukup santai setiap hari ya? Setiap hari selalu datang ke kantorku. Aduh, Xin Ning, jangan marah ya. Aku kan masih berpikir untuk minta maaf padamu, tapi kamu tidak setuju. Aku traktir kamu makan. Kalau begitu aku traktir kamu kopi. Pasti setuju kan? Aduh. Kopinya tumpah ke celanamu. Aku akan membantumu mengelapnya.
Tidak perlu. Sining, jangan sungkan. Bagaimanapun ini salahku. Lepaskan celanamu. Aku akan segera membantumu membersihkannya. Jangan sungkan, saya akan membantumu melepasnya. Sudah. Kalian sedang melakukan apa? Sayang, cepat bangun. Tuan Sen, saya tidak sengaja membuat Tuan Su celananya kotor. Tadi aku hanya membantunya membersihkan. Tolong jangan salah paham. Su Sining sudah menikah. Tolong jaga sikapmu. Tuan Sen. Tidak tahu, apakah kamu pernah mendengar sebuah pepatah? Apa artinya? Bunga rumah tidak seharum bunga liar. Apalagi, pria ini paling suka makan rumput yang sudah dilalui. Apalagi masih bilang cinta pertama. Sayang, bukan seperti itu. Aku dan Zhao Qian hanya... Cinta pertama memang bagus ya. Lanjutkan kerja saja. Nilai kesukaan Sen Yue berkurang 1. Kalau bukan demi mendapatkan Kiao Ke, menangkap Zhao Qian sekaligus, aku sudah memecat Zhao Qian sejak lama. Sekarang karena hal ini, istriku jadi tidak senang. Sungguh menyusahkan. Bos Su sedang sibuk. Ada apa? Malam ini ada makan malam departemen. Jangan sampai lupa. Tenang saja. Uangnya cukup. Bos Su benar-benar murah hati. Aku paling sayang kamu. Aku pergi dulu. Kalau sudah tahu lebih awal, Kiao Ke dan Zhao Qian pasti bersekongkol. Saya ingin melihat apa yang mereka lakukan saat makan bersama. Nanti. Tuan Su, Terima kasih atas bimbingan Anda. di divisi kami, sehingga bisa berkembang pesat. Ayo, saya mengangkat gelas untuk Anda. Dan untuk Anda, Pak Su. Jika bukan karena Anda, Perencanaan proyek ini, di konferensi proyek perusahaan, sangat bersinar. Telah membawa puluhan juta dana untuk divisi kita. Saya takut divisi sudah dibubarkan sejak lama. Anda adalah pahlawan besar kami. Ayo, untuk Pak Su. Ayo. semua bersama-sama. Ayo, untuk Pak Su. Semua orang cepat duduk dan makan. Zhao Qian, obat ini larut dalam alkohol, tidak berwarna dan tidak berasa, hanya akan membuat orang mengalami keinginan yang paling dasar. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tenang saja. Serahkan saja padaku. Su Sining. Lihat nanti kamu masih berani sombong di depanku. Direktur Su, divisi kalian memang ramai sekali. Tak keberatan kalau aku mampir, kan? Tidak keberatan, tentu saja tidak keberatan. Akhirnya datang juga, aku sudah menunggu sampai bunganya layu. Tuan Su, beberapa waktu lalu, saya banyak bersikap kurang sopan kepada Anda. Semoga Anda tidak keberatan. Saya bersulang untuk Anda. Itu, Nona Zhao, manajer kami sudah terlalu banyak minum. Biar saya yang minum menggantikan dia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini belum seberapa, saya temani kamu minum. Direktur Su memang kuat minum. Kenapa panas sekali ya? Panas ya, Pak Su. Biar saya bantu Anda keluar, supaya lebih segar.
Yue, lihatlah Su Xining, apa yang sudah dia lakukan. Pak Sen, ada apa? Ayo keluar sebentar. Panas sekali. Jangan terburu-buru, nanti juga tidak panas lagi. Su Xining sekarang adalah manajer grup Sen. Selama bisa terdaftar di sana, meskipun tidak dapat 20 juta dari Kiao Ke, di kehidupan selanjutnya pun aku tetap tidak akan kekurangan apapun. Sial. Kenapa aku juga merasa panas sekali? Panas sekali. Begitu memang seharusnya. Su Xining. Kamu. Penasaran kenapa aku tidak apa-apa, kan? Karena gelas minuman yang kamu beri obat. Justru kamu sendiri yang meminumnya. Kamu. Panas sekali. Tolong aku. Panas sekali. Tunggu sebentar. Sebentar lagi akan ada yang membantumu. Zhao Qian. Kenapa denganmu? Sudah kamu selesaikan urusan yang aku minta. Tolong aku. Menurut kalian, Pak Su, tidak mungkin benar-benar dengan Zhao Qian pergi melakukan hal itu, kan? Tidak mungkin. Pak Su biasanya hanya bicara saja, sedikit genit, tapi dalam bertindak, sangat berprinsip. Iya. Lagi pula istri Pak Su, tapi Pak Sen, itu Zhao Qian. Dari wajah sampai tubuhnya, mana bisa dibandingkan dengan Pak Sen? Iya. Tapi kaki Pak Sen, bagaimanapun juga ada masalah. Selain itu, Pak Su juga ikut keluar bersama Zhao Qian. Malam-malam begini, laki-laki dan perempuan sendirian, bisa ngapain lagi? Ngobrol apa coba? Pak Sen, kamu, kenapa Anda datang? Di mana Su Xining, bos Su dia? Dia pergi kemana? Manajer Su tadi mabuk, dan dibantu keluar oleh Zhao Qian. Semua, sudah setengah jam, dia belum kembali. Tuan Sen. Jangan terburu-buru, ya. Bawa saya untuk mencarinya. Aduh. Sayang, kenapa kamu datang? Tuan Su, akhirnya Anda kembali. Anda tadi kemana? Sampai-sampai merindukan saya. Ayo, saya akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Tuan Kiao, cepat. Lebih cepat lagi. Jangan terburu-buru, segera akan membuatmu tak bisa berhenti. Lihat. Cepat. Sen. Ada apa ini? Mereka berdua ngapain sih? Sangat memalukan. Sungguh memalukan. Ada apa, Pak Kiao? Lanjutkan saja. Yue. Ini kan Pak Kiao dari perusahaan kita. Ternyata dia bersama Zhao Qian. Aku sudah bilang sejak awal, Pak Su tidak mungkin menyukai Zhao Qian. Sekarang kalian percaya, kan, Yue? Kamu jangan salah paham, tadi aku hanya... Segera pakai bajunya. Yue, jangan salah paham. Tadi saya sedang segera pakai bajunya. Ini Su Xining, dia menyalahgunakan kekuasaan, memasukkan mantan pacarnya ke perusahaan. Baru saja aku sedang menginterogasinya. Kiao Ke, kalau soal tidak tahu malu, kamu yang paling tidak tahu malu.
Bajumu sudah dilepas semua, katanya sedang menginterogasi. Bisa saja bohong, kenapa kamu nggak coba nulis drama pendek? Hahaha. Kamu. Su Xining. Aku sudah tahu. Apa ini ulahmu? Apa selama ini kamu yang menjebak aku diam-diam? Benar, kan? Cukup, Kiao Ke. Aku tidak peduli dengan kehidupan pribadimu. Tapi kalau kamu berani lagi tanpa alasan memfitnah suamiku, jangan salahkan aku. Kalau aku mengabaikan hubungan keluarga Sen dan Kiao, ayo kita pergi. Yue. Aku benar-benar dijebak. Tuan Kiao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu tanya aku harus bagaimana? Kamu membuat urusanku berantakan. Kamu bisa pergi sekarang. Kiao Sao, aku. Pergi. Sialan, Su Xining. Tunggu saja, kau akan lihat. Wajah Yue ini. Kenapa dingin seperti es? Untungnya, tingkat kedekatan belum turun. Tapi, kita harus segera meningkatkan rasa suka. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat, memberimu kejutan besar. Duduk yang rapi. Hotel Longquan. Kenapa kamu membawaku ke sini? Ke sini. Ini adalah kejutan yang aku siapkan untukmu. Bos, Anda sudah datang. Ini adalah istri bos. Halo, istri bos. Nyonya bos. Iya. Hotel ini adalah kejutan yang aku berikan untukmu. Suamimu ini sekarang adalah pemilik hotel bintang 5 terbesar di Jiangcheng. Bos Hotel Longquan. Hotel Longquan. Hotel ini bernilai ratusan juta. Bagaimana kamu membelinya? Sial. Lupa memikirkan alasan sebelumnya. Tidak mungkin memberitahunya bahwa hotel ini adalah hadiah dari sistem, kan? Nyonya itu pasti lelah setelah perjalanan panjang. Pasti sudah sangat lelah, kan? Begini. Saya akan pergi menyiapkan tempat istirahat untuk Anda. Iya. Cepat pergi. Pas sekali, saya dan istri saya perlu berbagi perasaan. Bos, tenang saja. Serahkan saja pada saya. Pasti akan membuat Anda puas. Silakan ke sini. Apa yang terjadi dengan kamar ini? Ini. Lumayan juga, ya. Sudah direncanakan berapa lama? Sayang, aku ini pria terhormat. Ini pasti anak buahku yang salah. Aku akan suruh mereka ganti kamar. Ini apalagi maksudnya? Aku cuma ajak dia ke hotel untuk pesan kamar. Kenapa malah nambah poin kedekatan? Sudahlah, sayang. Aku akan minta manajer untuk mengganti kamar. Bos, kebetulan sekali. Ayo, datang di waktu yang tepat. Kamu kebetulan jelaskan ke istri saya, bagaimana cara kembali ke kamar ini. Bos, jangan khawatir, semua yang Anda butuhkan ada di sini. Semoga bos dan nyonya memiliki akhir pekan yang menyenangkan. Maksudnya apa? Orang yang terhormat. Saya belum pernah melihat orang yang terhormat akan memakai pakaian seperti ini. Sayang, kamu benar-benar salah paham. Meskipun kamu cantik, tapi saya sebagai seorang pria sejati, bagaimana saya bisa memanfaatkan situasi orang lain
untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak wanita. Aku tidak keberatan. Sayang, kamu bilang apa? Aku bilang, antara suami dan istri, ada yang perlu dikhawatirkan. Tunggu, sayang. Tiba-tiba aku punya sesuatu yang penting. Aku mau bicara denganmu. Apa? Beberapa hari ini, tanpa sengaja aku menemukan, Qiao Ke dan Zhao Qian sedang bersekongkol. Dia ingin memprovokasi hubungan kita, untuk mendapatkan keuntungan. Aku dan Zhao Qian tidak ada apa-apa. Aku percaya padamu. Kalau nanti ada hal seperti ini, langsung beritahu aku. Aku yang akan mengurusnya. Maksudnya apa? Sayang. Kakimu. Jangan bicara. Tujuh kali. Sampai 7 kali penuh. Sekarang kamu puas, kan? Lumayan juga. Lumayan. Tadi malam aku hampir saja aku dibuatmu kelelahan sampai mati. Kamu hanya mendapat penilaian yang cukup bagus. Cepat bawa aku ke kamar mandi. Sudah waktunya kerja. Silakan, Nona. Yue. Kau cari aku. Qiao Ke, Zhao Qian, kalian berdua tidak berperilaku baik, merusak reputasi grup. Bereskan barang-barang kalian dan pergi. Dipecat. Yue. Kamu tidak bisa memecatku. Kalau mau bicara, bicara saja. Jangan sembarangan bergerak. Yue, keluarga Qiao dan keluarga Shen adalah teman lama. Kamu sembarangan memecat saya, tidak takut mempengaruhi hubungan antara dua keluarga kita. Yue, keluarga Qiao dan keluarga Shen adalah teman lama. Kamu sembarangan memecat saya, tidak takut mempengaruhi hubungan kedua keluarga kita. Karena aku sudah membuat keputusan. Aku sudah mempertimbangkan konsekuensinya. Kalau kamu berani lagi bertahan di perusahaan, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan. Baik. Jangan menyesal. Nona Zhao, masih terdiam saja kenapa? Silakan. Istriku, kamu melakukannya dengan baik. Anakku, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Apa kamu izin dari kantor? Jangan dibahas. Wanita itu, Shen Yue, ternyata demi Su Xining. Dia memecatku. Apa? Xiao Ke, kalau kamu sudah keluar dari grup Shen, apakah itu berarti nanti jalur untuk mendekati Shen Yue berkurang satu? Iya. Kalau berkurang ya berkurang saja. Kalau bukan demi harta keluarga Shen, aku malas untuk mendekatinya. Orang pincang itu ternyata memecatku juga. Tidak tahu diri. Xiao Ke, hal besar belum selesai. Jangan terburu-buru. Tapi saya dengar, Paman Shen Yue, keluarganya juga akan pulang ke negara. Keluarga mereka berdua selalu tidak akur. Ini adalah kesempatan baik untukmu. Tenang saja, Pak. Aku hanya mengeluh sedikit saja. Harta keluarga Shen. Aku pasti akan merebutnya. Nona sudah kembali.
Yue, Sining, akhirnya kalian datang, sampai-sampai membuat kakek menunggu sampai mati. Kakek, Yue, paman dan bibi serta sepupu perempuanmu, semua sedang menunggu di dalam rumah. Kakek tahu, mereka sekeluarga, mereka selalu tidak terima kamu mewarisi usaha keluarga Sen, selalu merasa tidak puas. Tapi tenang saja, kalau mereka berani menindasmu, kakek akan membelamu. Ayo pergi. Akhirnya orang sibuk ini datang juga. Baru saja selesai urusan perusahaan, hanya datang sedikit terlambat. Mau pamer apa sih? Kita jarang pulang ke negara. Kamu juga tidak tahu datang lebih awal untuk menyambut. Kamu sebenarnya, apakah menganggap keluarga kami penting? Astaga, ini sepupu Sen Yue, sungguh tidak ada yang mau berakting. Begitu masuk langsung mencari masalah. Kenapa begitu masuk rumah langsung tercium bau busuk? Siapa di antara kalian yang mulutnya bau? Kamu. Su Xin. Kamu, seorang menantu, berani memarahiku. Memarahimu. Kamu mengakui kalau mulutmu bau. HMPH. Mulutmu tajam sekali. Anak nakal, kamu cuma menantu yang tidak dianggap. Berani-beraninya menindas orang keluarga Sen. Benar-benar nekat sekali. Sen Yue, lihatlah suamimu dengan baik. Tidak menghormati yang lebih tua. Tidak tahu sopan santun. Sudah mempermalukan keluarga Sen kita. Aku beri kalian 3 detik untuk menyajikan teh dan menuangkan air. Kalau tidak, hari ini tidak akan kubiarkan kalian lepas begitu saja. minta istri saya untuk menyajikan teh dan air untuk kalian. Kalian itu siapa sih? Sedang bingung mau memukul tapi tidak ada rasa. Kemampuan segera datang. Lihat bagaimana saya mengurus kalian. Minta istri saya untuk menyajikan teh dan air untuk kalian. Kalian itu siapa sih? Bocah nakal. Kami adalah orang yang lebih tua dari Sen Yue. Berani sekali bicara seperti ini kepada kami. Kau sudah melampaui batas. Cepat minta maaf dan berlutut di depan saya. Paman, sebenarnya kalian yang memulai masalah ini. Sekarang malah membuat suamiku berlutut minta maaf kepada kalian. Kelewatan banget, kelewatan. Sen Yue, Kamu itu bajingan busuk, merampas apa yang seharusnya menjadi milik keluarga Sen kita. Di sini, apa hakmu bilang kami kelewatan? coba kamu bilang satu lagi. Apa yang aku katakan, lalu bagaimana? Sen Yue itu hanya seorang yang tidak berguna. Kenapa dia berhak mewarisi harta sebesar ini dari keluarga Sen? Kenapa? Hanya karena Yue yang mengambil alih. Setelah Sen Group, nilai grup Sen langsung berlipat ganda, membuat Sen menjadi grup terbesar di Jiangcheng. Su Sining, berani kamu memukul putriku. Asyik memukul putrimu saja, lupa memukul kamu. Bajingan kecil, aku salah paham tentang kalian. Aku salah paham tentang kalian. Kalian bertiga, orang buta mata dan hati, punya hak apa bilang Yue cacat? Aku kasih tahu kalian, Yue seorang diri menopang. Seluruh keluarga Sen adalah kalian beberapa vampir pemalas yang suka menghisap darah. 1000 kali bahkan 10.000 kali lebih banyak. Aku beritahu kalian, Yue sendirilah yang menopang. Seluruh keluarga Sen adalah kalian beberapa vampir yang malas dan suka makan. 1000 kali, 10.000 kali lebih parah. Kakek. Su Sining berani memukul kami. Lihat, kami dipukul sampai seperti ini. Kakek harus membela kami. Aduh. Ini sudah keterlaluan. Menantu keluarga Sen ingin melawan tuannya. Cukup. Bagaimanapun juga, kalian yang memulai masalah duluan. Sining, membela Yue juga bukan hal yang salah. Anggap saja masalah hari ini selesai. Kakek, bagaimana mungkin masalah ini dianggap selesai? Ayah, Sen Yue mendominasi milikku. Harta keluarga kita sudah cukup. Sekarang suaminya bahkan memukul kita. Kamu malah membela dia. Kamu benar-benar berat sebelah. Sen Guofeng, aku tanya kamu, keluargamu selain bisa menghabiskan uang, apalagi yang bisa kalian lakukan? Sejak Yue mengambil alih grup Sen, prestasi yang dicapai sudah bisa dilihat semua orang.
Kalau kalian tidak terima, buktikan saja di dunia bisnis. Jangan cuma omong kosong. Ayah, baiklah. Kalian semua pulang saja. Yue, kamu tinggal di sini. Sen Yue, tunggu aku. Orang ini ingin melakukan apa lagi? Aku keluar dulu. Yue, keluarga pamanmu tidak berguna sama sekali. Jika harta keluarga Sen diserahkan kepada mereka, pasti akan hancur oleh mereka. Sedangkan kamu berbeda, kamu rajin dan bijaksana. Dan juga berbakat, itulah sebabnya kakekmu memberikan grup Sen aku serahkan padamu untuk dikelola. Tak kusangka, kamu justru mendapat dendam dari pamanmu, dan seluruh keluarganya. Tidak apa-apa, kakek. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkan keluarga Sen jatuh. Selama ini kamu sudah menderita, anak ini. Tuan punya tamu datang. Mengerti. Yue, aku akan pergi lihat. Kamu istirahat dengan baik. Sen Yue, suasananya cukup bagus ya. Sen Sue, apa yang mau kamu lakukan? Mau ngapain? Sebenarnya kamu sudah melakukan apa ke kakek, sampai dia begitu memihakmu? Bahkan ketika aku dipukul, dia tetap membela kamu. Kenapa harus begitu? Kamu sendiri yang tidak mau maju. Jangan salahkan orang lain. Baik. Bagus sekali. Jangan salahkan orang lain. Kalau hari ini aku menghukummu, apakah kamu juga tidak boleh salahkan orang lain? Kamu mau apa? Sen Yue, kamu ini lemah. Jalan saja tidak stabil, jatuh dari lantai atas. Bukankah itu juga wajar? Yue. Suamiku. Sayang, kamu tidak apa-apa, kan? Yue, kenapa kamu turun? Kenapa bisa jadi begini? Kamu sudah bisa berjalan. Kamu, Sen Yue, kamu. Aku peringatkan, jangan macam-macam. Sen Yue, kamu berani memukulku dan melukai suamiku. Karena kamu masih keluarga Sen, aku tidak membunuhmu. Minta maaf. Aku minta maaf. Seumur hidup ini tidak mungkin. Aku akan. Kamu. Kalian semua berani menggangguku. Aku akan minta orang tuaku mengajar kalian. Ayah. Bu. Putri, kamu kenapa? Siapa yang menyakitimu? Bu, dia. Sining, kenapa kakimu terluka? Cepat pergi membalutnya. Yue, kamu sudah bisa berjalan sendiri. Berkat suamiku yang merawatku dengan baik, aku bisa pulih dengan cepat. Baik. Sining, aku sudah tahu apa yang kamu janjikan pada kakek. Pasti bisa kamu wujudkan. Bagus sekali. Tidak ada. Semua ini adalah yang seharusnya saya lakukan. Oh iya, bagaimana kamu bisa terluka? Itu tidak sengaja. Terjatuh dari tangga. Kalau begitu, harus ditanyakan. Anak perempuan baik dari paman saya, sebenarnya melakukan apa? Ada apa ini? Aku. Sen Yue, jangan asal tuduh aku. Apa yang sudah kulakukan? Sialan. Baru kali ini aku lihat kamu sebegitu tak tahu malu. Diam kau. Saya tahu tentang sifat anak perempuan saya.
Dia memang sedikit nakal. Apa yang bisa dia lakukan padamu? Apa dia akan mendorongmu turun tangga? Bibi, kamu terlalu percaya pada anak perempuanmu, ya, tapi di rumah tua ini, di mana-mana ada kamera pengawas. Tidak masalah jika putrimu tidak mengaku. Pengurus rumah sudah pergi cek rekaman CCTV. Sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Su Xining, jika nanti terbukti kamu memfitnah putriku, aku pasti akan membuatmu. Kalau tidak sanggup, tanggung sendiri akibatnya. Kalau memang benar itu putrimu, yang ingin mendorong Yue jatuh dari tangga, tidak mungkin. Kalau dia benar-benar melakukan itu, seluruh keluarga kami akan berlutut, meminta maaf pada kalian berdua, kau dan Yue. Kalau dia benar-benar melakukannya, seluruh keluarga kami akan berlutut dan meminta maaf kepada kamu dan Yue. Ayah. Baik, itu janji, tidak boleh ingkar. Tuan, rekaman pengawasan sudah diperiksa. Baru saja Nona Sensue berusaha mendorong Nona Yue dari tangga. Anda datang tepat waktu dan menyelamatkan Nona Yue. Ini adalah rekaman pengawasan tadi. Bagaimana bisa seperti ini? Anakku, kamu, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Sensue, apalagi yang ingin kamu bantah? Ibu. Kakek. Aku tidak sengaja. Semua buktinya sudah ada di sini. Kamu masih bilang ini bukan sengaja. Sensue, keluarga Sen kami tidak butuh orang seperti kamu yang menyakiti keluarga sendiri. Kamu keluar dari keluarga Sen sekarang juga. Kakek. Xiao Sui, dia hanya terbawa emosi sesaat. Jangan sekali-sekali mengusirnya ya. Iya, ayah, bagaimanapun juga, Xiao Sui adalah cucu Anda yang sah. Kamu jangan sampai bertindak gegabah. Jika anak tidak diajari, itu salah ayahnya. Kalau Sensue bisa melakukan hal yang kejam dan tidak bermoral seperti ini, kalian berdua juga tidak lepas dari tanggung jawab. Pergi dari sini. Tanpa perintah dariku, jangan kembali lagi. Ayah, kamu tidak boleh mengusir kami dari keluarga Sen. Aku adalah putra kandungmu. Ayah. Iya, ayah. Tolong beri kami kesempatan sekali ini saja. Kakek. Aku tahu aku salah. Aku hanya terbawa emosi sesaat. Kakek. Tolong, aku juga cucu kandungmu. Maafkan kami, ya. Barusan siapa yang bilang, selama bisa menemukan bukti bahwa Sensue yang mendorong Yue jatuh dari tangga, kamu akan berlutut dan minta maaf, kan? Barusan, bukankah kamu sangat yakin? Bicara dong. Aku yang bilang. Ayah, kita minta maaf kepada Yue dan Su Xining. Jangan biarkan kami pergi. Keluarga Sen, bagaimana? Itu tergantung, apakah Yue dan Xining mau atau tidak. Aku memaafkan kalian. Xin Shou, paman buta hati. Paman salah. Bagaimana dengan kalian? Kami sudah tahu kesalahan kami. Kakek, karena mereka sudah mengaku salah, jadi masalah ini dianggap selesai saja. Demi Yue dan Xining, aku maafkan kalian kali ini. Tapi sebagai pelajaran, mulai hari ini, semua kartu kredit keluarga kalian dibekukan. Jangan pakai uang keluarga Sen lagi. Kalian keluar dari sini, cari uang sendiri. Ini. Ayah, kita sudah lebih dari 10 tahun, tidak pernah bekerja. Kita mau pergi kemana untuk mencari uang? Bagaimana? Tidak mau. Kalau begitu, keluar dari rumah Sen. Saya mau. Ayo pergi. Yue, Xining, kalian sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, kakek, kerja bagus. Anak baik, hanya kamu yang pandai bicara.
Yue, sekarang sudah bisa berdiri dan berjalan sendiri. Semua ini berkat usahamu. Sudah menerima uang orang, harus membantu orang juga. Kakek, bukankah aku sudah janji padamu sebelumnya? Aku pasti akan membuat Yue bisa berdiri lagi. Sekarang aku sudah menepati janji. Apa? Apa maksudnya mengambil uang orang untuk mengurus sesuatu bagi orang lain? Ini adalah rahasia kami, kakek dan cucu. Halo, lihat dulu. Jangan. Halo, lihat dulu. Halo. Lihat. Minggir. Sialan Shen Yue, sialan, Su Xining. Ini semua karena kalian. Sekarang aku cuma bisa membagikan selebaran di sini. Nona Sensue, mari bicara. Kiaoke, kau cari aku mau bicara apa? Jangan-jangan tahu bahwa dana dari keluarga Sen telah diputus. Datang untuk menertawakan saya, ya. Bagaimana mungkin? Saya datang mencari Nona Sensue untuk membicarakan kerjasama dengan Anda. Kerjasama apa? Nona Sensue, keadaanmu sekarang, semua ini adalah berkat Su Xining, benar kan? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Jujur saja, kita memiliki musuh yang sama. Jadi, saya ingin bekerja sama denganmu, menghilangkan Su Xining. Kamu harus membunuh Su Xining. Kamu gila. Bukan membunuh, aku hanya ingin menculik Shen Yue untuk mengancam Su Xining. Penculikan. Tidak bisa. Hubunganku dengan Shen Yue paling-paling hanya tidak akur. Belum sampai titik saling menghancurkan. Kita hanya membuat sandiwara. Agar Shen Yue tahu, Su Xining adalah orang yang penakut dan menghindari masalah. Aku bisa memanfaatkan kesempatan itu. Dan bersama Yue, nanti, aku akan membujuk Yue lagi, membuat kalian kembali ke kehidupan sebelumnya. Bagaimana? Kamu yakin? Hanya pura-pura. Aku bersumpah. Aku janji padamu. Ada masalah, Manajer Su. Terjadi sesuatu yang besar. Jangan terburu-buru, bicara pelan-pelan. Bos Sen diculik. Apa? Kalian siapa? Kalian mau apa? Mau apa? Shen Yue. Lama tidak bertemu. Kiaoke. Ternyata kamu. Bukan cuma aku. Kiaoke. Kenapa masih pakai masker? Lepaslah. Bukankah kita sudah sepakat tidak seperti ini? Sekarang masih perlu berpura-pura. Shen Yue, tidak menyangka kami yang menculikmu, kan? Kalian benar-benar nekat. Apa kalian tidak pernah memikirkan akibatnya? Akibat. Setelah hari ini, aku tidak perlu menanggung konsekuensi apapun. Kiaoke, bukankah kita sudah sepakat untuk berpura-pura? Apa yang ingin kamu lakukan? Diamlah. Shen Yue, aku sudah berusaha mendekatimu begitu lama. Kamu hanya memikirkan Su Xining saja. Apa kamu pikir? Gue benar-benar suka sama kamu yang busuk ini. Gue kasih tahu ya. Semua ini cuma demi uangmu. Kalau mau tetap hidup, serahkan grup keluarga Shen. Semua aset, serahkan padaku. Mengerti. Yo. Sudah sampai saat ini, kamu masih bercanda apa? Siapa yang bercanda sama kamu? Sialan. Aku bilang sama kamu, kalau kamu kerja sama denganku hari ini, aku masih bisa kasih kamu makan. Kalau kamu nggak kerja sama, jangan harap bisa keluar hidup-hidup hari ini. Kamu bohongin aku. Siapa suruh kamu bodoh? Pergi, lepasin baju Shen Yue untukku, meskipun kakinya, tapi wajahnya memang terlihat bagus. Aku sudah memikirkannya cukup lama. Kamu. Cepatlah.
Sen Sui. Jangan terburu-buru, kakak. Maafkan aku. Semua ini salahku. Berikan padaku. Perempuan sialan. Berani melawan. Hari ini. Aku akan mulai denganmu. Kiaoke. 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 Hentikan. Lepaskan dia. Kiaoke. Semakin kalian berteriak, Semakin aku bersemangat. Hentikan. Kiaoke. bangun. Yue, kamu tidak apa-apa. Kamu tidak terluka, kan? Hati-hati. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin. Apakah hari ini akan ada darah? Kiaoke. Jangan terburu-buru. Sen Yue, sekarang baru tahu takut. Kenapa tidak dari dulu? Su Xining, bukankah kamu sombong? Coba tunjukkan lagi kesombonganmu di depanku. Kiaoke. Letakkan pisaunya. Apapun yang kamu mau, aku bisa memberikannya. Ini adalah surat pengalihan saham grup Sen. Bukankah kamu rela demi? Apakah Su Xining rela mengorbankan segalanya? Tanda tangani ini. Yue. Jangan. Siapa yang menyuruhmu bicara? Baik, aku setuju. Bawa ke sana. Cepat. Cepat. Sen Yue. Seandainya dari tadi kamu begini, kan sudah selesai. Kalau dari awal kamu mau bersamaku, menjadi nyonya besar grup Sen dengan baik, bukankah itu bagus? Kenapa harus sampai sekarang dan tidak bisa menyesal? Sekarang asetmu. Sebentar lagi akan jadi milikku. Perempuan sialan, mau mati ya? Yang seharusnya mati itu kamu. Su Xining. Jangan dekati aku. Kamu suruh aku jangan mendekat. Jangan pukul lagi. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Tangkap dia. Yue, aku datang menyelamatkanmu. Sudah aman sekarang. Belum aman. Bagaimana bisa aman? Pak Polisi. Orang bernama Kiaoke ini. Dia diduga melakukan penculikan dan pemerasan. Kalian harus menangkapnya. Tuan rumah, tolong terus berusaha. Tenang saja, kami pasti akan menyelidikinya dengan tuntas. Tentang kejahatan, kami pasti akan menghukum dengan tegas. Yue, kalau begitu, saya akan pergi untuk berkooperasi. Polisi sedang menyelidiki. Sayang. Kamu mau bagaimana menanganinya? Kakak. Maaf ya, aku tahu aku salah. Aku akan menyerahkan diri, karena kamu begitu bodoh. Kali ini, aku maafkan kamu, sungguh. Kalau masih tidak pergi, tidak bisa kabur lagi. Aku pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Sayang, kita juga pergi saja. Sayang, ini di luar. Su Xining. Akhirnya aku memilikimu. Kamu menginginkanku.